keberanian. Oke, luar biasa ya. Jadi kita sudah bicara keren banget nih, ada 5 kiat untuk berubah ya. Jangan sampai kita selalu begitu-begitu aja, di situ-situ aja, maka harus berani lima berani tadi ya. Lima berani. Berani bersyukur, berani berbenah diri, berani berbenah dengan teman, berani bersedekah, dan berani action. Hidup ini tumbuh dan berkembang. Keren banget. Tumbuh dan berkembang ini ada suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin di BPS DMD Podcast Obrolan Edukatif dari Banten. Sobat pembelajar semua, seperti kita ketahui bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Semuanya akan berubah, yang tetap hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Dan kita pasti tentu tidak mau begitu-begitu saja, di situ-situ saja kita ingin naik level, ingin berubah. Tetapi perubahan itu harus punya arah. Perubahan itu harus punya panduan. Oleh karena itu pada hari ini, pada saat ini kita alhamdulillah sudah hadir di depan kami Pak Haji Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, beliau adalah WD Suara ahli utama dan salah satu keahliannya adalah di motivasi Pak ya. Karena pada hari ini kita akan bicara perubahan. Ngomong-ngomong perubahan Pak, apa yang Bapak bisa dudukan ke para pembelajar ini biar mereka berubahannya punya alur, kira-kira punya kiat Pak? Oke, ya Pak Najar, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kecuali perubahan itu sendiri akan tetap dia menjadi perubahan. Nah, untuk berubah itu tentu masing-masing orang punya kemauan dan yang paling penting niat berubah. Oke, mau dan niat. Ya. Oke. Ketika kita punya niat tentu punya cara gitu. Nah, boleh bilang strategi, boleh juga cara. Kalau saya menyebutnya bagaimana kita memiliki cara untuk berubah. Yaitu dengan punya keberanian. Rumusnya Oke. 5 berani. 5 berani. Berarti saat ini kita akan diskusi tentang 5 hal ya, yang akan memandu kita perubahan di alur yang benar. Oke. Saya sebut dengan 5 berani. Berani yang pertama. Berani yang pertama adalah berani bersyukur. Oh, bersyukur. Jadi untuk berubah itu kita harus berani bersyukur. Kenapa harus pakai berani bersyukur? Nyatanya banyak orang-orang yang dia merasa berani tapi tidak punya keberanian. Allah kasih sehat, gitu. Kasih badan yang sehat, kasih psikis yang sehat, tapi tidak berani untuk mengoptimalkan. Iya, oke. Karena bersyukur adalah menggunakan apa yang diberikan ya. Ya. Oke. Jadi dengan dikasih sehat, malah justru digunakan untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan fungsinya, merugikan. Gitu. Malah tidak bersyukur ya. Oke, baik. Nah, ada satu hal yang buat saya memulai dengan kata berani ini, karena ternyata ini kata-kata ini selalu melekat pada saya itu, yaitu sehatmu tidak akan menambah usiamu. Oke. Sakitmu tidak akan mengurangi usiamu. Ini udah ada kontrak itu. Oke, iya. Artinya antara sehat dan sakit ini apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dengan cara apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadilah tetap insan yang sehat, semangat dan bermanfaat. Oke, mantap. Berani bersyukur ya. Berani bersyukur ya. Sekarang yang kedua Pak Haji, setelah bersyukur ngapain tuh? Ya. Yang kedua itu untuk kita melangkah kepada, karena kan kalau kembali dulu, Allah berjanji siapa saja yang mensyukuri dengan nikmat maka akan ditambah. Oke, kenikmatan. Bagaimana kita untuk melakukan itu, melangkah ke itu harus melakukan berani yang kedua. Oke. Berani yang kedua itu apa? Berani berbenah diri. Oke, jadi ada alasan kuat dari syukur tadi ya, benahi diri kita biar layak gitu. Ada apa? Kok dengan hidup kita kok begini-begini saja gitu? Kan naik-naik gitu ya. Naik-naik, gak berubah-berubah. Di sini-sini aja gak pernah mana gitu. Malah kan namanya refleksi diri,
ada yang menyebutnya introspeksi diri, Oke. gitu kan, berbenah diri. Ada apa dengan diri kita gitu? Jangan-jangan gitu. Itu tadi kita sudah dikasih kesempatan, tetapi kita tidak berani mengisi kesempatan itu. Baik. Kita sudah dikasih modalitas yang bagus, tapi kita tidak optimal. Oke. Baik. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa sakit saja itu satu kenikmatan. Benahi gitu. Oke. Benahi diri kita. Jadi berbenah diri itu punya keberanian, karena tidak sedikit juga orang yang sesungguhnya ketika dia diberi masukan, diberi apa mungkin orang nyebutnya kritik lah misalnya, yang orang itu niatnya untuk memperbaiki dia sebetulnya, menyampaikan mungkin caranya. Nah, tapi justru akan dia melawannya gitu. Nah, salah satu barangkali untuk kita bisa melakukan berbenah diri itu adalah pertama kita mengenali diri kita, ya kan? Dalam tubuh kita kan, dalam diri kita kan ada anabolik dan katabolik, ada energi positif, ada energi negatif. Ada kekuatan, ada kelemahan ya. Tetapi kadang-kadang orang lain tuh lebih peka gitu, Pak. Nah, makanya segala masukan, segala kritikan barangkali juga mungkin juga celaan kadang-kadang, celaan kadang-kadang. Ini menjadi instrumen untuk melakukan maka kita harus berani gitu loh. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita meresponnya ya. Jadi kritik ya jangan kritiknya, isinya apa tuh kita lihat. Jadi ya direfleksi lah, direnungkan. Oh ini maksudnya apa nih? Baik. Dan untuk bisa berubah itu kita berani. Berbenah diri. Itu yang kedua, benah diri. Sekarang yang ketiga, Pak Haji. Yang ketiga, tentu saja kalau kita sudah mampu melakukan berbenah diri, kalau bahasa kerennya tuh self mastery. Bagaimana mulai diri kita. Selanjutnya kita hidup ini makhluk sosial. Kita tidak lepas, nggak ada orang hebat kalau dia sendiri, Pak. Siap. Maka kita harus berani berbenah dengan kawan. Jadi ya namanya makhluk sosial itu kan kita ada kontak ya Pak ya. Dalam kontak itu mungkin ya saya dengan Pak Najar lah. Kadang-kadang dengan intens itu mungkin salah kata, salah ucap, salah sikap. Jadi salah pengertian gitu, salah interpretasi. Nah, ini menimbulkan sesuatu. Mungkin maksudnya baik, tapi ketika kita berada di situasi kondisi dengan yang belum atau tidak tepat, atau orang bilang bad mood, ini menerima sesuatu, ya itu kurang baik. Nah, kalau ini dibiarkan, gitu kan, nah ini justru bisa akan menghambat, bisa antiproduktif ya. Bisa antiproduktif. Gitu. Yang tidak sedikit lah orang berkawan tadinya akhirnya jadi berlawan gitu kan. Nah, tapi ini yang harus kita lakukan, namanya berbenah dengan kawan. Sekali-sekali kita dengan ya ngobrol lah gitu ya, ada apa sih dengan kalau ada hal-hal yang misalnya dirasa ganjil, kok kemarin-kemarin itu serasa akrab betul. Sepertinya kalau tidak ada lu nggak asik gitu loh gitu, kalau tidak ada lu nggak asik. Ya, nah sekarang kok nggak asik lagi gitu loh, ada apa? Nah itu berbenah dengan kawan. Ini harus punya keberanian, Pak. Kalau tidak punya keberanian, terjadi problem dengan kawan, ini akan menjadi malah nggak dikomunikasikan, gunjing di belakang ya, maka nambah parah. Apalagi Pak Najar nih misalnya pakar komunikasi efektif. Gitu kan. Ini trik-triknya bagaimana nih melakukan keberanian untuk berbenah dengan kawan. Mantap. Gitu. Berani bersyukur, berani berbenah diri, berani berbenah dengan kawan. Yang keempat ini menarik. Berani bersedekah. Mantap. Giving ya. Iya. Memberi. Jadi perubahan hidup itu ternyata tidak lepas dari kebiasaan kita. Kebiasaan apa? Keberanian bersedekah, Pak. Ternyata sedekah juga keberanian. Betul. Gitu. Ada orang sebetulnya punya kemampuan secara materi, tapi dia nampaknya masih mempertimbangkan kebutuhan yang banyak gitu loh. Masih punya keinginan yang banyak. Jadi saya ingat ke istilah guru saya, Pak Haji. Jadi hidup sukses itu seperti bernapas. Kita nggak boleh hanya ngambil, ngumpulkan, tapi harus juga membuang. Nah, sedekah itu bagian dari membuang kotoran-kotoran dalam tubuh kita kan. Oksigen yang banyak, tapi kalau dibiarkan dalam tubuh kita jadi CO2 kan, maka harus dikeluarkan ya. Maka sedekah itu harus berani karena itu racun dalam tubuh kita kalau nggak dibuang. Kurang lebih begitu aja ya. Banyak orang melakukan gerakan sedekah itu untuk berani gitu, Pak. Karena yakin satu kebaikan berbalas 10 kali kebaikan, bahkan menjadi 700 kebaikan. Nah, ini kan perubahan. Ada yang menarik sebetulnya. Ini saya ingin menceritakan melakukan perubahan ini, melatih. Sebenarnya harus dilatih, Pak. Sedekah ini dilatih. Saya menanamkan nih dengan anak saya kembar ini. Di rumah itu saya siapkan kotak.
Ini saya cerita bukan ingin di ini ya, Ya. tapi ini ingin memberikan contoh saja barangkali. Setiap hari bangun tidur, kemudian sholat subuh dan setelah pulang dari masjid, ya dengan anak tuh, kita belum bersedekah, berinfak. Infak harian Pak Haji ya? Infak harian tuh tidak besar Pak, 1.000 sehari. Dan ada kotaknya. Iya. Tapi yang paling kan konsistensinya itu Pak Haji ya? Konsistensi, karena ibadah itu juga harus konsisten gitu loh. Iya. Harus dilatih, harus dibiasakan. Didawamkan. Didawamkan kalau ya. Kalau bahasa itu habituasi. Habituasi. Ya biar habit gitu. Oke. Jadi, nah yang anak saya yang kecil yang kembar ini itu belum ngasih. Jadi dia sudah membiasakan sekarang dari jajannya itu 1.000 sehari. Mantap, insyaallah. Saya bilang nggak usah 2.000. Kadang-kadang orang ada bernafsu kan, Iya. wah mentang-mentang lagi punya, udah 2.000, udah 5.000. Jangan melihat besar kecilnya, tetapi pembiasaannya. Nah ini perlu keberanian. Dan juga nggak dirapel per minggu Pak Haji ya? Tidak. Per hari. Pokoknya per hari itu harus mengeluarkan 1.000. Termasuk saya juga, saya istri anak-anak 1.000. Gitu. Oke, mantap. Jadi ini ditanamkan gitu. Nah ini perlu keberanian Pak. Gitu. Oke. Jadi orang yang punya ilmu, ya kan? Kalau dia tidak punya keberanian untuk bersedekah, ilmunya dijual mahal. Oke. Dijual mahal itu dalam artian dia akan menghitung gitu loh. Oh ini kan saya dapat belajar, saya dapat ini gitu. Apalagi kita widyaswara Pak ya. Widyaswara itu kadang-kadang begini, kita membuat materi, bikin PowerPoint gitu kan. Terus ada yang minta, entah teman atau siapa. Kalau kita pelit Pak, tidak berani, enak banget gitu. Saya kan semalaman bikin, saya kan bikin, udah begini. Dia tinggal yang nggak taunya materi dari kita yang tampil dia, yang dapat sesuatu dia misalnya. Nah, ini kan punya keberanian Pak kita. Berani memberikan itu bahwa dengan kita memberikan itu kepada orang, dipakai oleh orang dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat orang itu. Bukankah ini sesuatu yang biasa? Dia dapat sekian, kita lebih daripada itu. Itu harus diyakini. Siap, karena memang energi itu begitu. Energi itu dibuat sama Allah, dia tidak akan hilang kecuali berubah bentuk. Kalau kita berbagi ilmu, ya insya Allah ilmu kita akan nambah banyak malah. Betul sekali itu. Ya kuncinya itu apa? Bersedekah itu ya meyakini bahwa segala sesuatu yang kita berikan ya itu akan berdampak kebaikan. Suatu kebaikan akan berdampak kebaikan. Oke, gitu. mantap. Nah, berniat memulai ya beraninya apa? Kalau kita punya ilmu berani bersedekah ilmu. Kalau kita punya harta. Dengan harta. Punya tenaga kita bisa kebaikan. Bahkan kan, senyum saja. Senyumnya sedekah ya. Sedekah. Baik. Hal-hal yang ingin dicapai ada banyak yang katakan bahwa kalau kita ingin sesuatu mulailah dengan sedekah. Oke, mantap. Berani bersyukur, berani berbenah diri, berani berbenah dengan teman, kawan, dan berani bersedekah. Dan terakhir nih kuncinya berani action. Bukan NATO. No action, talk only. Ya. Jadi semua itu apa yang direncanakan dalam hidup kita, apa yang ada dalam pemikiran kita harus dilakukan dengan action. Berani action. Keren. Punya konsep tapi tidak ada action. Punya gagasan tidak ada action, gitu kan? Berbagai hal yang menjadi pemikiran-pemikiran itu akan lebih asik jika dilakukan ya, diactionkan. Nah, ini perubahan. Perubahan itu harus ada action. Gitu, Pak. Oke, mantap. Jadi semua itu harus punya keberanian. Oke, luar biasa ya. Jadi kita sudah bicara keren banget ya, ada 5 kiat untuk berubah ya. Jangan sampai kita selalu begitu-begitu aja, di situ-situ aja, maka harus berani 5 berani tadi ya. 5 berani. Berani bersyukur, berani berbenah diri, berani berbenah dengan teman, berani bersedekah, dan berani action. Hidup ini tumbuh dan berkembang. Keren banget. Tumbuh dan berkembang ini ada suatu perubahan. Meraih perubahan itu lakukan dengan 5 berani. Terima kasih banyak Pak Haji. Kata-kata penutupnya, kata-kata penutup di acara yang fana ini Pak Haji. Baik, rekan-rekan sahabat pembelajar semua, demikian obrolan singkat saya dengan Pak Haji Husnul. Memang beliau itu luar biasa ya. Ini sobat saya, tim saya bukan sekedar rekan kerja tapi juga tim untuk banyak kegiatan dengan Pak Haji, dan saya mengenal Pak Haji memang konsisten dengan apa yang diomongkannya, yang tadi 5 berani tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kembali berjumpa nanti dengan kami di BPSDMD Podcast, obrolan
edukatif dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.